yuqatalun dan zulim. Ya, utamanya itu yuqatalun dan tidak semua sentimen agama itu bisa dibawa ke ranah sosial. Makanya masyhur kan ketika Amr bin As jadi gubernur Mesir, beliau mentang-mentang gubernur mendolimi haknya orang Yahudi. Terus orang Yahudi komplain itu ke Sayyidina Umar. Akhirnya Sayyidina Umar benarkan siapa? Benarkan orang Yahudi itu dalam sengketa tanah. Bukan terus, wah kamu Yahudi, musuh gubernur saya yang Muslim, pasti kamu yang salah. Ya enggak, kalau sosial ya sosial. Paham ya? Bukan terus. Jadi tidak semua ranah itu dibawa ke agama. Kalau temanya sosial ya sosial. Ya masyhur itu kan tarikh. Akhirnya sampai orang Yahudi ini akhirnya masuk apa? Islam. Karena tahu ternyata Islam itu ja'abil adli, datang dengan apa? Adil. Termasuk cerita lagi. Tidak ini supaya dapat barokahnya Sayyidina Umar, barokahnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu pernah pedangnya itu hilang, pedang andalannya itu hilang, pedang paling bersejarah lah kira-kira gitu. Tapi aja dadi ono jimat. Terus hilang. Terus pikirannya orang Sayyidina Ali itu sebenarnya beliau orang alim dan ahli strategi. Dia tahu kalau beliau tahu kalau itu dicolong orang Yahudi. Bukan hilang dengan makna lali atau jatuh, enggak, memang tahu. Yang Yahudi ini nyolong pede wae. Yahudi terpelajar, menawa tahu ngaji takrib menawa pede. Maksudnya dia tahu ngaji, dia memang mulai dulu orang Yahudi itu pinter-pinter. Jadi dia itu belajar Islam. Di pelajaran Islam itu tahu saksi itu harus dua. Jadi orang Sayyidina Ali ya terang-terangan dia nyolong. Ngerti nak kira-kira konangan Sayyidina ngerti, tapi santai dia. Dia ngerti mergo. Aku tahu ngaji, nak seksi ku dulur. Dene jalan ki santai. Iku nak mbok tiru ya Yahudi, rodok maksudnya rodok kelakuan Yahudi. Santai wae. Dadi dene yo nyolong Sayyidina Ali yo perso, tapi dene santai, melayune ora pati banget. Ngerti, kok nak cara takrib seksi iku. Lho. Yahudi terpelajar, kowe wis santri ra mesti roh ngono. Iki Yahudi roh. Tenan. Akhirnya Sayyidina Ali melaporkan itu ke cara saiki polisi lah, teman di sini ning kehakiman. Lala hakimnya jenis suret, masyhur cerita itu. Nak ora krungu ya bangetan. Ya cerita itu masyhur, tapi kan ora krungu kebangetan. Sureh. Qadhi sureh itu Sayyidina Ali terus hadir. Nah pas itu Sayyidina Ali dolanan Hasan Husain, tapi cek cilik. Ya tahu orang pati peduli lah ya, mungkin sudah umur tapi rapati peduli yang jenenge bocah ngene apa. Kalau bocah sama orang tua itu kan cenderungannya kan manja lah, sama mbahnya itu manja, sama abahnya itu manja. Singkat cerita dilaporkan ditakoki surah itu ya kacau. Cara etika kacau. Sayyidina Ali ku mantune Kanjeng Nabi Amiril Mukminin. Dekne qadhi ya sing ngangkat Sayyidina Ali. Tapi wong Islam dhisik njen luar biasa. Sayyidina Ali bareng ning mahkamah ditakoki, seksine sinten? Nah iku pedange jenengan nak dicolong. Wah, cara saiki dipecat. Jare wong Yahudine tenang, dekne tahu kira-kira tahu ngaji takrib lah. Dekne nguasai hukum Islam. Semua ante dekne. Mereka yakin menang. Terus jare Sayyidina Ali seksine ya Hasan Husain. Jare surat, wah ora iso seksi ora oleh kok anak. Gak kacau tapi qadhi dibendom Sayyidina Ali ngrugekno. Aku nak kepen dadi kiai nurut Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ya santai wae. Lho piye to Hasan Husain ra mbok tampa waqat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hasan wa Husain sayyida sababi ahli jannah. Ya bacanya atasnya sayyida sababi ahli jannah. Anakku iki Hasan Husain sok ben ketuane can nom-nom sing mlebu swarga. Dikowe ben mlebu swarga ketuane Hasan Husain. Lah aku kok ketuane kowe ya ra gelem, yakin ra gelem. Wis pesek nasabe ra jelas ya ra gelem. Jadi sok ben ning swarga iku sing can nom-nom ketuane Sayyid Hasan Husain. Iya tapi dari Husairi surah. Ya aku ora nampa mboten krana niku, pancen aturane hadis nggih ngoten, nak seksi ora oleh kok anak. Wis. Akhire oke jare Sidina oke. Terus bareng Yahudi ditakoki, "Lah nggih Pak Hakim, nek cara kitab ra jelas al-qaulu qaulu sahibil yad." Ketika ora ono seksi, iku yo omongan sing perlu dindel sing nggawa barang iku. Lah saiki pedang iki teng kula. Ya kan nek cara fikih kan ngono apa? Al-qaulu qaulu sahibil yad. Nek ora ana saksi sing dibenarno sing nggawa barang iku. Sakniki barang teng kula, iki wae kula. Sayyidina Ali yo ngakoni nek cara fikih ngono. Faqadha surat li hadzal yahudi. Yo wis kowe sing menang, pancen pedang wekmu. Sayyidina Ali ku gak ngamuk mbek surat. Sodakta asabta. Yo kowe bener, pancen yo ngono aturan hukum. Sayyidina Ali kayak apa? Semantune Rasulullah, alim-alim tiyang.
bar sidang. Ayo. Kayak apa? Coba aturan hukum kayak apa? Misalnya Hamdani betul jam kula niki terus ana seksi. Kowe bener Hamdani kan al-qaulu qaulu sahibil ya kalau enggak ada seksi. Wah, ini bar sidang bar tenan. Siti Nadia santai asopta kamu benar sore. Yahudi ini sing tangisan. Nangis. Bihada taqumu samawati wal ardu. Gara-gara Islam langit bumi jek utuh. Mergo doa nangis terus masuk Islam. Iya aku ya nyolong, ajane ya konangan, tapi aku ngerti nak seksi kita ora cukup. Nangis. Sidina Ali ya fair ketika Yahudi ini masuk Islam ya pedang iku wis seneng pek. Kayak apa Islam itu mengajarkan? Saiki gak kabeh sentimen, emosi. Kayak apa luar biasa. Ya, karena tadi Sayyidina Ali tahu konstruksi hukum Islam memang seperti itu. Kalau anak itu nggak boleh jadi saksi dan ketika ada saksi al-qaulu qaulu sahibil ya. Kok sampean kan do ketunan. Ya aku tetap yakin itu ketumu. Senajan to kancamu ngerti iku gasapan. Tapi kan al-qaulu qaulu sahibil ya. Lah pedang wis digowong Yahudi, dene ngerti. Iku nunjukno nek Yahudi mulai dhisik belajar hukum Islam. Dia semua di sidang itu santai. Dia ngerti konstruksi hukum Islam itu saksi harus dua dan tidak boleh dari A. Nah, dan ketika ada saksi yang dibenarkan yang megang barang. Nantinya gini ya, makanya melawan orang Yahudi itu hati-hati. Mungkin ini mempelajari kita, tapi kita tidak melajari mereka. Orang Yahudi orang pinter, sampai sudah pinter yang Yahudi. Ben sampean tertarik pinter, tapi aja niru Yahudi ini niru. Itu kalau ada sayembara, kon debat mek Kanjeng Nabi, iku ngomong kafir mesti nyewa wong Yahudi. Mergo logika yang terbangun itu pancen luar biasa. Wis biasa debat. Jadi tahu iku lho tinggal ayat apa wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Antar mereka orang sesat itu saling memberi inspirasi, trik untuk melawan kebaikan. Iku Yahudi disewa. Jek sekali-kali Muhammad itu debat sing kira-kira dekne klepek-klepek. Wong Yahudi oke saya teko ning Kanjeng Nabi. Dan Kanjeng Nabi itu kagungan sifat sing mboten mungkin cangkem elek. Cara kowe penak. Kowe kan gak perlu sopan wong ora nabi. Ya ora perlu bener wong ora maksum. Problemnya Nabi itu kan harus bener terus. Takoke lugu Nabi tiang apian. Mat, aku pe takok. Nak wedhus mati sing mateni sapa? Wedhus batang. Ya sing mateni Allah. Umpamanya nak batang mati kan sing mateni Allah. Agamamu aneh, Mat. Sing dipateni Allah orisinil haram, sing lewat tangan-tangan manusia malah halal. Ini lucu Mat, agamamu aneh. Piye gitu? Cara kue ngalami iku kan, yo ono pangan dhewe nuntalen. Tapi Nabi kan enggak mungkin seperti itu, karena Nabi lam yakun fahishan wala mutafahishan. Nabi enggak mungkin kan ngendikan elek. Mana kita jadi sahabatnya kowe kudu sing makili mau, cangkem elek karena Nabi enggak mungkin. Makanya sahabat kalau ketemu gini, barno Nabi kalau bacok ya, merkarane Umar pirsa, Nabi ku gak mungkin ngendikan elek. Jare Umar aku wae lah. Hah, baleni nah ngomong. Jadi lan kula bola-balik matur, nek aku bela Islam cangkem elek aku wae. Mergo Nabi gak mungkin ngendikan elek. Wis masyhur Nabi kalau dikecewakan orang ya mental karena Nabi harus maksum. Biasanya sing nguntikan kuasar ya Umar terus beberapa sahabat. Nah, saiki luwih gampang koyo santriku ini kan juara lah ora usah diwarahi wis. Lha umpama kowe dadi kiai, ngalami seperti itu. Pak Yai, batang iku sing mateni Allah langsung. Kok haram? Sing disembelih manusa halal padahal kelakuane penyembelihe kan ra karu. Cara kowe dadi kiai kan gampang. Ya wis kono pangan kowe. Lah ya nak batangku halal ya pangan entekno, tak pekno tapi Nabi kan enggak mungkin ngendikan seperti itu, kasar seperti itu karena Nabi maksum. Beliau fi makarimil akhlak, ahsanan nasi khalqau wa khuluqau. Baik fisiknya ya terbaik, akhlaknya terbaik. Itu Yahudi. Makanya disebut wakadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Jadi mulai riyen Islam yo dibuli lewat omongan-omongan seperti itu.
Terus di Mekah juga pernah ngalami gitu. Juga didikan Yahudi, meskipun tidak Yahudi langsung tapi didikan Yahudi, jenenge Ibnu Zaba'ro. Itu mereka belajar Islam detail. Yaiku Kanjeng Nabi keturunan wahyu. Masih 10 menit lagi. Jari mufti ini. Mufti nganggur. Ya mufti kon fatwa halal rapati iso kon fatwa jamroh. Ibnu Zaba'ro niku Rasulullah angsal wahyu innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Kamu dan yang kamu sembah itu semuanya masuk neraka. Jadi api neraka. Ibnu Zaba'ro ngerti. Itu disayembarakan. Siapa yang bisa bantah Muhammad dengan ayat ini? Jadi Ibnu Zaba'ro saya la ufaddihannahu, Muhammad akan saya bikin malu. Karena Zaba'ro ngerti bahwa mimman yu'bad adalah Isa. Mimman yu'bad adalah Isa. Kalau kaidah itu berjalan berarti Isa finnar karena termasuk yu'bad. Isa akan termasuk orang yang disembah. Ya orang Nasrani kan Isa nasibnya akan termasuk orang yang kalau semua yang menyembah dan yang disembah neraka berarti Isa termasuk yang nah, Ibnu Zaba'ro ngerti mesti Muhammad keberatan nah Isa ta'arani di neraka. Kalau Muhammad keberatan lalu ayat ini porsinya kayak apa? Terus parah nih Kanjeng Nabi. Ya Muhammad, kata ayat yang baru turun ke kamu lho, mulane kowe kudu isin. Wong Yahudi, wong ra Islam ae nek ana ayat turun Nabi dekne ngapal lho. Kok kowe sing Islam ra? Oleh muni yo fase, ya Muhammad nazala fika ayatu innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu fa kaifa bi Isa. Lalu Isa ini nasibnya gimana? Ini kan mimman yu'bad. Piye gitu jal. Jadi yo apal ayate, apal maknane, cuma digo alat debat. Nah, kowe kadang ngaku Islam ya Islam tenan maksudnya. Ngapal ora gelem, memahami ora gelem. Bareng takok ayat, takok kasihate napa niki, Mbah? Amit tenan. Quran je amit tenan. Ngaji ra tahu, apa ora tahu, takok pertama. Kasihan. Sampai roh kasihate surat Ra'd ben wong cepet mati. Tambah ngelama ya. Akhirnya nah padahal cara nabi ku kok ora nabi. Maksudnya cara nabi ku kok aku tak sampean sing cangkem elek. Jawabe gampang. Kowe iku iso bahasa Arab ta ora ma li ghairil akil. Ma itu artinya ma itu barang tidak manu. Artinya dari awal Isa itu tidak pernah masuk. Allah ngeredaksikan pakai ma. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Artinya kan kamu dan barang yang tidak berakal yaitu batu. Paham ya? Karena itu jelas waquduhan nasu wal hijarah. Nanti yang ngurup-ngurupin rokok itu batu yang disembah. Cara nabi niku, tapi nabi kan enggak mungkin seperti itu. Nyalano wong secara sadis itu kan enggak mungkin. Nabi ge mendel mawon. Makanya kata mufassir wa hadza min jali Ibnu Zaba'ro, ini gobloki Zaba'ro. Wong Allah ngendikan ma kok Isa digawa gawa-gawa. Mestinya kan kalau diterjemah kamu dan barang yang kamu sembah, bukan dan manusia. Dan ma ini kan enggak mungkin. Ma ini artinya manusia. Paham ya? Sebetulnya ayat itu tidak ada masalah sama sekali dan enggak bisa difahami sebagai Isa. Paham ya? Jelas ya? Tapi Nabi kan gak mungkin ngendikan kasar seperti itu. Akhirnya Allah jawab innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Orang-orang yang baik tetap dijauhkan dari neraka. Maksudnya sinten? Nabi Isa. Tapi ini peringatan bagi kita semua betapa orang Yahudi, orang-orang mereka Yahudi dan kelompoknya itu belajar Islam. Makanya tadi dalam konflik Sayyidina Ali itu Yahudi ini pede nih pol. Dia ngerti nak syahadatul ibni gak diterima. Dia ngerti syahadatul wahid la takfi. Dia nyolong mau konangan Sayyidina Ali. Wong iku critane Sayyidina Ali tindakan. Terus pedange iku ceblok. Pedange ceblok Sayyidina Ali pirsa cara Jawa ya nembe mlengak. Ngerti wis dicupuk. Wong Yahudi. Wong Yahudi ini santai, mergo ngerti. Santai. Syahadatul wahid la tuqbal. Kira-kira aku tahu pasanan nggak ngerti manane kira-kira. Artinya suwante wae.
Lah hebatnya Surai itu sebagai pengadil qadhi, padahal diangkat Sayyidina Ali. Beliau ya pakai standar fikih. Hebatnya Sayyidina Ali ketika diputuskan kalah itu ya tidak nyesal sama sekali karena sesuai aturan. Kayak apa insafnya orang-orang dulu, panutan-panutan kita kayak apa insafnya? Insafnya itu kesadaran terhadap